Baiklah, saya akan memulai presentasi kami di sini. Sebelum itu saya meminta maaf pada Ibu Feni karena saya membuat videonya di malam hari. Baiklah, kita mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Selamat malam semuanya. Selamat malam saya ucapkan kepada Ibu Feni yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan tugas kami dengan cara membuat video dan menguploadnya ke dalam YouTube. Di sini saya izin memperkenalkan kelompok saya sendiri yang terdiri dari saya sendiri selaku ketua dan perwakilan dari kelompok 2 yang bernama Andreas Wigno, dan ketiga teman saya yang bernama Raffi Fatur Iqbal, Awal Ramadan, dan Naufal Zaki Hilmi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami mengenai etika yang menyangkut dunia robotika. Baiklah, kita masuk ke slide kedua. Di slide kedua itu bab pertama, latar belakang. Robotika mengalami perkembangan pesat dan diaplikasikan di berbagai bidang seperti manufaktur, eksplorasi luar angkasa, kesehatan, dan hiburan. Seiring meningkatnya kemampuan dan otonomi robot, munculnya pertanyaan-pertanyaan etis terkait penggunaan teknologi ini dan dampak terhadap manusia. Adapun isu-isu etika utama mencakup tanggung jawab, kecelakaan robot, dan soal robot, bahaya keselamatan, privasi data, dampak sosial ekonomi seperti pengangguran, serta potensi bias dan diskriminasi sistem kecerdasan buatan robot. Diperlukan juga regulasi dan standar etika yang jelas untuk memastikan menggunakan robot yang bertanggung jawab. Berlah masuk ke slide selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Di sini kami memiliki 5 rumusan masalah. Yang pertama yaitu penentuan tanggung jawab dan keselamatan terkait penggunaan robot. Dan yang kedua, bagaimana melindungi privasi dan keamanan data robot. Dan ketiga, bagaimana mengatasi dampak sosial ekonomi seperti pengangguran akibat otomatis robot. Dan yang keempat, bagaimana mencegah bias dan diskriminasi dalam sistem kecerdasan robot, sistem kecerdasan buatan robot. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana mengembangkan regulasi dan kebijakan yang komprehensif berdasarkan standar etika global untuk memastikan penggunaan robot yang bertanggung jawab. Oke, masuk slide selanjutnya, yaitu tujuan. Tujuan kami membuat makalah ini adalah bertujuan mengidentifikasi dan mengeksplorasi isu-isu etika penting dalam robotika, meningkatkan kesadaran akan tantangan etis seperti tanggung jawab, keselamatan, privasi data, dampak sosial ekonomi, serta bias dan diskriminasi. Mendorong dialog mendalam menyoroti perlunya regulasi dan standar etika yang jelas, dan memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan manfaat dan meminimalkan risiko robotika, serta mendorong kolaborasi global dalam mengembangkan prinsip-prinsip etika robotika yang universal demi perkembangan robotika yang bertanggung jawab dan berpusat pada kemanusiaan. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu bab kedua mengenai sejarah
konsep robot telah ada sejak zaman Yunani kuno, namun robot modern mulai dikembangkan pada abad ke-20. Dimulai dari robot industri sederhana di 1920-an, kemudian robot untuk otomatisasi pabrik di 1950-an, eksplorasi luar angkasa dan militer di 1960-an. Peningkatan mobilitas dan kecerdasan di 1970-an, masuk ke industri manufaktur di 1980-an, menyebar ke rumah tangga, kesehatan, dan hiburan di 1990-an, semakin canggih dengan kecerdasan buatan di 2000-an, hadirnya robot kolaboratif di 2010-an, hingga perkembangan teknik terkini di bidang AI, material baru, dan aplikasi robotika yang semakin luas. Yang kedua yaitu contoh kasus, kemajuan teknologi robotika telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, namun menimbulkan pertanyaan etis yang perlu dipertimbangkan. Isu tanggung jawab, hukum, dan etika robot diatasi baik melalui konsep tanggung jawab produk maupun keimbangan etis, pengembangan dan penggunaan privasi, dan keamanan data yang disebutkan oleh robot juga menjadi perhatian utama, sehingga diperlukan kebijakan enkripsi data dan persetujuan pembedahan dan keamanan cyber yang memadai. Dampak sosial dan ekonomi seperti pengangguran akibat otomatisasi pekerjaan harus diatasi dengan strategi seperti pelatihan kembali, tenaga kerja, dan kebijakan penghasilan dasar universal. Selain itu, bias dan diskriminasi dalam algoritma robot harus dihindari melalui pendekatan inklusif, transparan, dan audit algoritma. Dalam penggunaan robot militer, kekhawatiran tentang penggunaan berlebihan, kerusakan tidak disengaja, dan hilangnya kontrol manusia menuntut adanya batasan dan prinsip etika yang ketat. Yang ketiga, isu-isu etika dalam robotika. Di sini memiliki 2 poin. Yang pertama yaitu tanggung jawab hukum dan etika robot. Yang kedua yaitu privasi dan keamanan data. Kita masuk ke yang pertama yaitu tanggung jawab hukum dan etika robot. Dalam meningkatkan penggunaan robot di berbagai sektor, pertanyaan tentang tanggung jawab hukum dan etika menjadi semakin penting untuk dipertimbangkan. Ketika robot melakukan tindakan yang berinsan atau bahkan membahayakan manusia, siapa yang harus bertanggung jawab? Pengembang, produsen, atau pengguna robot. Masalah ini semakin kompleks ketika melibatkan robot cerdas maupun mampu belajar dan membuat keputusan sendiri. Salah satu solusi yang diusulkan adalah konsep tanggung jawab produk yang diterapkan pada robot, di mana produsen harus bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh produk mereka. Namun, hal ini masih menjadi perdebatan karena sifat unik robot cerdas yang dapat berevolusi di luar kontrol pemegang daya. Selain itu, aspek hukum, tanggung jawab etika juga menjadi pertimbangan penting terkait siapa yang bertanggung jawab secara moral atas tindakan robot yang merugikan. Isu ini membutuhkan diskusi mendalam dari para ahli untuk mencapai konsensus. Masuk ke materi yang kedua yaitu privasi dan keamanan data.
Penggunaan robot seringkali melibatkan pengumpulan dan pemrosesan data, baik data pribadi seperti pola aktivitas, referensi, percakapan tindakan ada robot yang standar, maupun data sensitif seperti informasi keuangan atau rahasia pada robot industri pemerintahan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang privasi dan keamanan data yang dikumpulkan oleh robot. Untuk melindungi privasi dan keamanan data, dibutuhkan kebijakan dan standar yang ketat seperti enkripsi data, pembatasan akses, mekanisme persetujuan penggunaan, serta transparansi tentang data yang dikumpulkan, cara penggunaannya, dan pihak yang memiliki akses. Selain itu, untuk robot yang terhubung jaringan internet, keamanan cyber menjadi sangat penting untuk mencegah serangan dan peretasan dan dapat membahayakan keamanan data atau membuka celah kejahatan seperti pencurian atau perusakan data. Pengembangan harus memastikan keamanan sistem yang kuat dengan praktik terbaik keamanan cyber. Masuk ke yang keempat, yaitu materi keempat, yaitu dampak sosial dan ekonomi. Di sini penerapan robotika dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, terutama pergeseran pola kerja dan ancaman pengangguran. Robot telah digunakan untuk mengotomatisasikan banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia, mulai dari manufaktur hingga administrasi. Meski dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, otomatisasi kini mengancam lapangan kerja manusia dan berpotensi menyebabkan pengangguran massal. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi seperti pelatihan kembali tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja baru yang sesuai era robotika, dan pertimbangan kebijakan seperti penghasilan dasar universal selain universal. Selain itu, penerapan robotika juga dapat berdampak pada struktur dan dinamika sosial masyarakat. Misalnya, penggunaan robot di sektor pelayanan dapat mengurangi interaksi manusia dan mempengaruhi keterampilan sosial. Ada pula kekhawatiran bahwa robotika dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi dengan hanya segelintir orang yang memiliki akses dan kemampuan untuk mengoperasikan serta memperoleh manfaat dari teknologi tersebut. Oleh karena itu, dampak sosial dari robotika perlu dipertimbangkan secara seksama. Materi selanjutnya yang kedua yaitu bias dan diskriminasi dalam algoritma robot. Algoritma yang digunakan dalam robot dapat memiliki bias atau diskriminasi yang tidak disengaja karena data yang digunakan untuk melatih algoritma memiliki bias yang tidak disadari atau karena asumsi dan keputusan yang dibuat oleh pengembang algoritma. Untuk mengatasi masalah ini, pengembang harus melibatkan berbagai perspektif dan memastikan bahwa data yang digunakan untuk melatih algoritma berasal dari sumber yang beragam dan tidak bias. Algoritma harus diuji secara menyeluruh untuk mendeteksi dan menghilangkan bias sebelum diimplementasikan dalam robot. Transparansi juga sangat penting, di mana pengembangan harus terbuka mengenai metodologi dan asumsi yang digunakan dalam pengembangan algoritma, sehingga dapat diaudit dan dievaluasi oleh pihak luar. Hal ini
akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap robot dan memastikan bahwa algoritma tersebut bebas dari bias dan diskriminasi yang tidak diinginkan. Materi selanjutnya yaitu etika dalam penggunaan robot militer. Penggunaan robot militer memunculkan kompleksitas etis karena dapat digunakan untuk tugas pengintaian, penyerangan, atau pengambilan keputusan letal. Perlu adanya batasan dan prinsip etika yang jelas, terutama terkait penggunaan kekuatan letal, kontrol manusia yang ketat, dan mekanisme akuntabilitas diperlukan untuk menghindari kelebihan, kekuatan, dan kerusakan tidak disengaja. Etika penggunaan robot militer di Indonesia menyoroti pentingnya kerangka hukum dan etika yang mengatur penggunaan robot militer, termasuk penerapan prinsip-prinsip hukum humanitar, human internasional, dan pelatihan personil militer tentang konsekuensi etis dan hukum dari tindakan mereka. Transparansi dalam pengembangan dan penggunaan robot militer juga penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas. Di sini kita masuk ke slide ke-8, bab ketiga, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi mengenai etika yang menyangkut dunia robotika adalah pengembangan robotika membawa manfaat besar bagi kehidupan manusia, namun juga menghadirkan sejumlah isu etika yang kompleks. Ini termasuk penjawab hukum dan etika, privasi dan keamanan data, dampak sosial dan ekonomi, serta bias dan diskriminasi dalam algoritma, serta penggunaan robot militer untuk mengatasi Untuk mengatasi hal ini diperlukan kolaborasi lintas sektor dari pengembangan teknologi, pembuatan kebijakan, ahli hukum dan etika, dan masyarakat. Penting untuk membentuk kerangka hukum dan etika yang solid untuk mengatur penggunaan robot sambil mendorong inovasi yang bertanggung jawab. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa revolusi robotika tidak hanya membawa kemajuan teknologi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan etika yang mendasar. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu pertanyaan dan jawaban. Di sini kami mengambil pertanyaan dari slide ketiga mengenai mengambil pertanyaan dari slide ketiga di rumusan masalah. Di sini mungkin teman-teman semua banyak bertanya mengenai bagaimana cara kita menanggulangi masalah-masalah yang berada di rumusan masalah. Di sini kami akan menjawab dan menjelaskan bagaimana cara menanggulangi masalah-masalah yang berada di rumusan masalah. Yang pertama yaitu penentuan tanggung jawab dan keselamatan terkait penggunaan robot. Dengan cara menetapkan kerangka hukum dan tanggung jawab yang jelas untuk insiden yang melibatkan robot serta standar keselamatan yang ketat. Dan yang kedua, bagaimana melindungi privasi dan keamanan data robot dengan cara membuat regulasi ketat tentang privasi data dan keamanan cyber untuk melindungi data yang dikumpulkan oleh robot. Yang ketiga, bagaimana mengatasi dampak sosial ekonomi seperti pengangguran akibat otomatisasi robot dengan cara
Cara mengupayakan transisi yang terancang ke arah otomatisasi seperti pelatihan ulang dan penciptaan lapangan kerja yang baru, serta merancang robot dengan instruksi sosial yang sehat. Yang keempat, bagaimana mencegah bias dan diskriminasi dalam sistem kerjasama buatan robot. Dengan cara memastikan data privasi robot berasal dari sumber yang beragam dan tidak bias, serta melakukan pengujian dan pemantauan untuk mendeteksi bias. Yang kelima, bagaimana mengembangkan regulasi dan kebijakan yang komprehensif berdasarkan standar etika global yang memastikan penggunaan robot bertanggung jawab. Dengan cara mengembangkan regulasi dan kebijakan komprehensif tentang penggunaan robot melalui dialog antara para pemangku kepentingan, serta mendorong kerjasama internasional dalam menetapkan standar etika global. Selanjutnya, oke, baiklah, selesai juga presentasi saya di sini mengenai etika yang menyangkut dunia robotika. Terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya. Terima kasih juga buat Ibu Feni yang telah memberikan kami kesempatan untuk membuat tugas dengan buat video dan menguploadnya ke YouTube. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari presentasi kami di sini. Terima kasih. Saya selaku ketua kelompok dan perwakilan dari kelompok 2 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat.